ini ya, kita akan review sebentar yang sudah kita bahas ya. Dasar probabilitas ya. Probabilitas atau peluang itu adalah yang mungkin terjadi ya. Di dalam probabilitas diskrit itu ya, kita kenal ada probabilitas binomial, probabilitas Poisson, dan juga probabilitas hipergeometrik ya. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang distribusi normal gitu ya. Distribusi itu sendiri itu kan sebaran data dalam suatu sampel yang kita amati ya. Bagaimana sebaran datanya? Nah, itu menunjukkan bagaimana distribusi data atas sampelnya. Nah, hari ini kita membahas tentang dan akan kita bahas pada malam hari ini ya. Pertama kita akan bahas tentang karakteristiknya dari probabilitas normal, kemudian bagaimana perhitungan distribusi probabilitas normal standar, kemudian bagaimana penerapan distribusi probabilitas normal standarnya di bidang ekonomi atau bisnis, kemudian bagaimana pendekatan normal terhadap binomial yang sudah kita pelajari di pekan lalu ya. Kemudian cara menggunakan Microsoft Excel untuk mencari probabilitas distribusi normal ya. Baik, saya akan langsung masuk kepada pengertian dan karakteristik dari distribusi normal ya. Nah, bisa dilihat ya di sini distribusi normal itu digambarkan oleh suatu kurva ya, di mana kurvanya ini berbentuk seperti lonceng gitu ya atau seperti gunung probabilitas normal ini memiliki karakteristik berbentuk genta ya. Genta itu seperti lonceng dan tidak menyentuh garis bawahnya gitu ya. Jadi dia terbuka ya. Jadi kalau saya gambarkan, bentar saya coba gambarkan ya, orat-orat. Mungkin ini gambarnya agak miring atau nggak bagus, tapi kira-kira yang dimaksud dengan ini seperti ini. Sumbu bawahnya. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Harusnya lebih landai ya. Coba saya koreksi lagi gambarnya. Tambahannya ya. Agak jelek yang sebelah kiri nih. Ya intinya ujungnya kanan dan kiri itu tidak sampai menyentuh garis yang bawah.
Ya, ini yang disebut sebagai kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Ya. Nah, di mana di sini ada keterangan bahwasanya nilai titik pemusatan, ya kita sudah belajar terus, ya. Nah, ukuran pemusatannya itu dia ada di tengah. Gambar ini adalah ukuran pemusatan dari distribusi normal, ya, atau sebaran data yang berdistribusi normal, maka dia ukuran pemusatannya akan tergambar dalam kurva itu ada di tengah. Ya. Kemudian ciri khas yang kedua atau karakteristiknya adalah dia berbentuk simetris. Simetris tengah, kemudian ini kita lipat, ya, maka ukuran kanan dan kiri itu ini besarnya sama. Ya. Itu disebut sebagai simetris, ya. Artinya luasan area di bawah kurva, ya, kalau kita sebut probabilitas atau peluang itu adalah luasan area di bawah kurva itu adalah uh, nilai peluang yang paling tinggi itu kan 1, ya kan? Karenanya kalau ini dibagi 2, maka luasan area di sebelah kanan ini adalah 1 dibagi 2, setengah atau 0,5. Yang di sebelah kiri pun juga 1 dibagi 2, setengah atau 0,5. Ya. Jadi dia berbentuk simetris itu artinya kalau dia dilipat 2, maka bagian kanan dan bagian kirinya itu luasannya sama besar. Ya, kemudian berbentuk asintotis tetap terbuka, ya. Kemudian mencapai puncak, ya, puncak tertingginya dari titik kurvanya ini adalah pada saat dia nilai pengamatannya ada di rata-ratanya. Ya. Puncaknya itu adalah ketika ini, ya, nilai tengah, ya, ukuran pemusatan di sini salah satunya adalah rata-rata. Terus tadi luas daerah ini juga berdasarkan suatu probabilitas, di mana probabilitas yang paling besar itu nilainya adalah 1, ya. Karenanya kalau dibagi 2, maka sisi kanan adalah setengah, sisi kiri adalah setengah. Ya, ini karakteristik dari distribusi normal. Ini harus dipahami terlebih dahulu, nanti ya, waktu sebelum UTS itu kita belajar ukuran keruncingan, ya. Kan ada ukuran pemusatan, kemudian ada ukuran letak. Letak itu ada apa aja? Ada kuartil, desil, persentil, ya. Kemudian ada ukuran penyebaran, ya, ada simpangan baku gitu kan, ada varians, ya. Kemudian ada apa? Ya, simpangan baku atau standar deviasi. Ya, umumnya dua itu, ya. Ukuran penyebaran dilihat dari standar deviasi atau varian, atau juga bisa dari yang kurva itu kita lihat, yang masih ingat mungkin ada yang leptokurtik, mesokurtik, platikurtik, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini nanti kita bandingkan antara satu kurva dengan kurva yang lainnya, ya. Oke, nah, distribusi normal itu sendiri, gitu, ya, itu mungkin kita bisa jelaskan dengan lihat di kotak yang ada di sini. Bentar, ya.
ada yang mau join ya? Jadi saya lanjutkan ya, distribusi normal itu ya, itu bila X suatu pengubah acak normal, maka nilai tengahnya itu adalah rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya, ini lambangnya. Nah, persamaan normalnya bisa kita lihat di dalam gambar tabel inilah ya. Nah, ini hitungannya seperti ini ya. Ini istilahnya perhitungan normalnya ya. Nah, bedanya ya, kita bisa lihat di sini kan kemarin tuh saya katakan dalam matematika itu ada beberapa angka yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena angka ini sering dipakai di beberapa. Makanya yang sering kita pakai itu adalah ada namanya pi ya, pi atau 22/7 ya, atau kalau mau didesimalkan maka dia nilainya adalah 3,14 ya. Dan juga ada angka yang kita sebut dengan epsilon ya. Nah, pi dan epsilon ini pasti akan ada di kalkulator ya. Kalau kalkulatornya yang saintifik, nilai pi dan nilai epsilon ini pasti akan ada di sana ya, di mana nilai epsilon itu adalah ini 2,718. Ketahui aja ya bahwa sebut tadi n normal itu ya, ketika kita lihat angka pengamatan dari suatu x, maka kita akan lihat berdasarkan rata-ratanya dan juga standar deviasinya. Jadi ditanyakan atau x-nya ya, kemudian samplingnya, kemudian berapa standar deviasi datanya. Maka kalau itu sudah diketahui, kita bisa menentukan nilai probabilitas berupa normalnya. Karakteristik yang sudah kita bahas ada 1 sampai 5 yang membedakan ya, yang disebut kurva normal yang lancip ya, ini bisa dilihat di sini nih, yang merah ini kita sebut sebagai leptokurtik ya, yang lancip. Kemudian yang tengah ini, yang hijau ini mesokurtik, sementara yang biru itu adalah platykurtik ya. Ini digambar dalam suatu grafik ya, ini untuk menunjukkan apa? Ini menggambarkan bahwasannya kalau kita tarik garis tengah dari ketiga kurva ini, dia memiliki
ukuran rata-rata, ya. Jadi apa namanya, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah 3 gambar kurva normal yang memiliki rata-rata yang sama karena garis tengahnya sama, tapi standar deviasinya berbeda. Nah, kita kenal standar deviasi itu adalah ukuran apa? Ukuran penyebaran. Apa yang menyebar? Data dari rata-ratanya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini saya tarik garis tengah, coba saya gambarkan dulu garis tengahnya di sini. Nah, ini ya. Rata-ratanya adalah M, gitu kan? Tetapi kita lihat nih, dari garis tengah sampai kepada kurvanya itu kan berbeda-beda jaraknya, ya. Jadi ini kalau di apa namanya, ditarik garis gitu ya. Mungkin di sini ya, yang paling yang bawah nih. Ini kalau saya tarik garis nih, dari garis tengah kita kenakan kurvanya, maka yang paling kena pertama adalah apa? Yang merah, ya. Gitu ya. Kemudian nanti ada yang hijau, terus yang biru nih kalau beda. Jadi kurva ini menunjukkan ya normal yang memiliki deviasi, standar deviasinya berbeda. Ya. Oke, kemudian bagaimana beda standar deviasinya sama, maka dia nggak menumpuk seperti ini, melainkan terpisah. Nilai rata-ratanya untuk ukuran pertama 150. Nah, kemudian yang kedua nilai rata-ratanya ada di 300. Nah, yang satu lagi ada di normal ini adalah gambar yang menunjukkan kurva normal dengan nilai rata-rata yang berbeda. Satu ada di 150, satu 300, satu 450, tetapi standar deviasinya sama. Jadi kalau ini kita tarik garis tengah, nah antara garis tengah ke sini, ke kurvanya, itu memiliki jarak yang sama. Artinya standar deviasinya atau penyebarannya sama. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi gambar yang menunjukkan di mana standar deviasinya beda, juga rata-ratanya berbeda. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kurva dengan rata-rata 85, satu lagi rata-rata 850, karena dia letaknya ada di sebelah kanan, ya. Untuk yang deviasinya adalah 68, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan kurva yang berbeda di dua hal, ya, baik di rata-rata ataupun di standar deviasi. Nah, yang perlu kita ingat adalah rumus dasar kurva normalnya, ya, di mana untuk menentukan probabilitas dari suatu distribusi normal, maka kita perlu mengubah ya nilai X-nya itu menjadi ke nilai Z. Ya. Ya, apa sih nilai X dan nilai Z itu? Nilai X itu X yang kita amati, sementara nilai Z itu adalah nilai bakunya. Ya.
nilai baku yang harus kita lihat melalui nanti ada tabel di sini untuk nilainya adalah Z itu adalah skor, hubungannya adalah sama dengan X adalah nilai X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Ini rumus awal. Ya. Nanti ada varian-varian lainnya setelah kita mengetahui tingkat kalau dalam ada level of error, gitu ya. Nah, seberapa besar tingkat keyakinan atau level of errornya, level of signifikannya, gitu ya. Baik, ini rumus awalnya yang perlu kita ingat terus ini, ya. Z sama dengan X dikurangi, kita sebut rata-rata ini sebagai mu, gitu ya, dibagi standar deviasi. Baik, tadi sudah kita bahas tentang pengertian dan karakteristik dari probabilitas normal. Ya. Berikutnya kita akan coba menghitung langsung contoh-contoh bagaimana kita menentukan perhitungan distribusi atau peluang dari distribusi normal. Nah, contoh lihat di sini, harga saham di bursa memiliki nilai tengah atau rata-rata ya adalah 490,7. Kemudian standar deviasinya adalah 144,7. Yang ditanyakan adalah berapa nilai Z 100 ya. Nah, untuk menentukan harga Z-nya atau nilai Z-nya, nilai normal baku standarnya, kita langsung masukkan aja ke dalam rumus tadi. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Ya. Jadi 600 dikurangi dengan standar deviasinya 144,7. Maka didapatkan nilai Z-nya itu adalah 0,76. 0,76 itu ini baru nilai baku standarnya, belum ke probabilitanya. Ya. Jadi 0,76 ini, jadi kalau saya gambarkan, dia kira-kira nanti perlu saya jelaskan seperti ini ya. Ini misalnya ya, ini kurva normalnya, kemudian nilai tengahnya adalah seperti ini. Ya. Anggap nih kanan kirinya sama ya. Nah, nilai tengah itu adalah apa? Adalah lus. Ya. Mu atau rata-rata. Nah, yang menarik ya, nilai rata-rata dari distribusi normal itu adalah ketika Z sama dengan 0. Ya. Jadi, nilai tengah ini ketika nilai Z-nya sama dengan 0. Ini saya tuliskan ya, nilai Z sama dengan 0. Ya. Di tengah ini adalah nilai Z ya. Di sini nilai Z-nya sama dengan 0 ya.
Ya. Kalau tadi kan hasilnya adalah mu di sini kan 490, ya kan? Nilainya ini 490. Kemudian yang dicari adalah sini. Kalau yang di tengah ini rata-ratanya adalah 490,7, ya. Maka 600 itu ada di sebelah kanan 490 atau di sebelah kiri 490. Ini pertanyaan nih. Ya. Nilai rata-rata kan 490,7, ya. Maka yang ditanyakan harga saham nih. Ya, harga sahamnya 600. 600 itu ada di sebelah kanan angka 490,7 atau di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri lebih kecil dari 490,7, ya. Yang sebelah kanan lebih besar daripada 490,7. Maka angka 600 ini ada di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kanan, ya. 600 itu ada di sebelah kanan. Ini 600-nya di sini. Saya tulis ya di sini yang 600. Sementara yang bawah ini adalah 490,7 ya, pakai koma segala ini ya. Oke, ini yang nilai tengah. Ya. Oke, sekarang kalau kenapa saya sebut tadi nilai Z di tengah itu adalah 0? Nah, kita lihat di sini. Rumus Z-nya kan X dikurangi mu dibagi standar deviasinya. Kalau Z-nya 0, berarti nilai atasnya ini kan X kurangi mu itu harus 0. Karena berapapun apa namanya 0, ya, pasti nilai Z-nya akan 0, gitu ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 7 juga, maka kan 490,7 dikurangi 490,7 kan akan 0, ya. 0 dibagi angka standar deviasinya, hasilnya akan 0, ya. Jelas ya? Karenanya kalau dia 600, Z-nya sudah otomatis lebih besar dari 0, ya. Berapa nilainya? Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus nih. 600 dikurangi 490,7 dibagi 144,7, hasilnya adalah 0,76. Jadi nilai Z di sini, ini saya panjangkan ya. Nilai Z-nya dia itu di sini ini adalah bukan 0 lagi, 76. 0,76 ya. Ya, ini harusnya koma ya. Nggak kelihatan. Ya, 0,76 ya. 0,76 itu letaknya di sebelah kanan dari 0 kan gitu. Nah, ini ya kan tadi sudah saya katakan peluang
atau probabilitas itu adalah tersebut dapat nih nilai Z-nya adalah 0,76. Cuma karena ini yang ditanyakan hanya nilai Z, kita belum menghitung probabilitasnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya, ya, misal kita memilih 20 saham pada bulan Mei. Ya. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 2.000 sampai 2.805 per lembarnya. Ya. Nah, pertanyaan, berapakah probabilitas harga saham antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya? Ya. Jika diketahui rata-rata harga sahamnya adalah 2.500, ya, dan standar deviasinya adalah 4.000. Ya. Jadi kita perlu menerjemahkan dulu soalnya. Ya, apa aja sih yang diketahui? Oh, yang diketahui itu, ya, pergerakan harga saham itu dari 2.000 sampai 2.805 per lembarnya. Kemudian ada pertanyaan nih yang ditanyakan adalah sekarang probabilitas harga saham kalau pergerakan harga sahamnya yang dicari probabilitas itu adalah antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya, dengan diketahui nilai rata-ratanya adalah 2.500 dan standar deviasinya adalah 400. Ya. Nah, kita harus ingat selalu tentang rumus dasar nilai Z-nya ini. Ya. Nah, nilai Z-nya ini kan didapatkan dari X dikurangi mu atau rata-rata dibagi standar deviasinya. Ya. Oke, nah pertama kita perlu gambarkan dulu nih. Ya. Kita perlu gambarkan dulu kurvanya. Ini kurvanya seperti ini ya. Ini kurvanya seperti ini. Sudah kita gambarkan ya. Kurva normal seperti ini. Nah, nilai tengahnya atau rata-ratanya adalah berapa? 2.500. Kan? Ya, patokannya adalah nilai tengah nih 2.500 di sini. Nah, sementara yang ditanyakan adalah probabilitas. Nah, kalau disebut probabilitas berarti luasan area di bawah kurva. Di mananya 805. Ya. Nah, 2.805 ada di sebelah kanan dari angka 2.500. Nah, jadi kita cari. Nah, ya, kita sudah warnai. Luasan ini yang akan kita cari. Gimana cara mencarinya? Kita perlu mencari terlebih dahulu nilai Z-nya. Kan ada ya. Untuk angka 2.500 karena dia sama dengan nilai rata-ratanya, nilai pengamatan ini sama dengan pengamatanya, pasti nilai Z-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sementara yang 2.805 karena dia di atas 2.500 pasti nilai Z-nya di atas 0 ya. Nah, kita lihat di sini nilai Z-nya untuk pengamatan yang kedua adalah 2.805 kurangi 2.500 sebagai rata-rata dibagi standar deviasinya adalah 400, hasilnya 0,76. Ya. Jadi nilai Z di 2.500 ini adalah 0, nilai Z di 2.000. Maka nilai Z-nya ini akan kita
apakah nih, nah nilai Z-nya ini akan kita jadikan dasar untuk menghitung luasan area di bawah kurva. Menggunakan apa? Menggunakan tabel, ya, tabel distribusi norma. Ya. Seperti apa tabelnya? Nah, tinggal di googling aja di ini ya di apa namanya internet, ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, atau saya akan tunjukkan ya nanti bahan kuliah mulai minggu depan akan saya berikan ya. Jadi kira-kira nanti coba saya share dulu ya. Distribusi normal. Nah, ini ya, ini tabel distribusi normal. Mungkin terlalu kecil ya. Coba saya besarkan. Nah, kan tadi kita sudah menghitung ya, nilai Z-nya, distribusinya, apa probabilitanya. Sebelumnya tadi di handout ya, kita sudah dapatkan nilai Z untuk harga 2.805 itu adalah 0,76. Nah, 0,76 bagaimana cara membacanya? Kita cara membacanya seperti ini. Kan 0,76 ya, 0,7-nya 0,76, maka 0,06-nya kita lihat secara horizontal yang di atas, ya. Nah, kemudian kita tarik tarik apa garis titik temunya nih. Ya, ada di angka 0,2764. Ya, 0,2764 ya. Ini diingat-ingat ya. Angkanya 0,2764 itu dari mana? Dari setelah kita menghitung nilai Z normal standarnya 0,76, maka kita lihat nih 0,76 itu kita lihat dengan cara seperti ini ya. Vertikalnya puluhan, nah satuannya ada horizontalnya. Kemudian kita tarik garis ke handout-nya. Apa tadi ya? PowerPoint tadi ya. Enam ya tadi mungkin masih ingat ya. Jadi luasan
area di bawah kurva. Oke ya, ini baru soal yang pertama atau kedua ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan ya, karena ini konsep dasarnya nih untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke ya, saya lanjutkan dengan contoh yang lain ya. Oke, berikutnya soalnya adalah buah durian di kebun Montong, Sukabumi memiliki berat rata-rata 5 kg. Jadi mu-nya 5 kilo ya. Standar deviasinya adalah 1,5 kg. Pertanyaannya, berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang memiliki berat 8,5 dan 2,5. Jadi yang ditanyakan berapa nilai Z untuk berat 8,5 dan 2,5. Ini dicari nilai Z-nya aja nih, ya belum probabilitanya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kalau seperti ini berarti langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya adalah angka yang diamati apa? Ada dua nih angka pengamatannya, 8,5 dan 2,5. Satu, dia lebih besar daripada rata-rata, satu lagi lebih kecil daripada rata-rata. Ya, oke. Kita hitung aja ya, 8,5 dikurangi 5 dibagi 1,5. Ya. Kemudian pengamatan kedua, 2,5 jadi kurang lebih kita lihatnya kan seperti ini ya, nih gambarnya nih. Nilai rata-rata ada di tengah, 8,5 sebelah kanan 5, 2,5 sebelah kiri 5. Nah, tinggal kita menghitung ya, untuk pengamatan yang kedua minus 1,67. Kenapa minus? Karena ini ya, di sebelah kiri dia nilai Z-nya pasti minus. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengah ini nilai Z-nya kan 0. Sebelah kanan 0 adalah positif, sebelah kiri 0 pasti negatif. Cari yang probabilitas. Kita sudah masuk kepada penerapan distribusi probabilitas normal standar. Baik, berikutnya contohnya adalah PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga yang standar deviasi 50 gram mencapai kurang dari 250 gram. Sehingga kalau beratnya kurang dari 250 gram akan diprotes oleh konsumen. Ya, jadi ingin menghitung kira-kira berapa sih probabilitas ya perusahaan dikomplain oleh konsumen. Sementara kita dapatkan datanya adalah rata-rata, berikan dulu kurva normalnya. Nilai rata-ratanya adalah nilai tengahnya di sini. Nilainya selanjutnya adalah berapakah probabilitas berat buah mangga kurang dari 250 gram. Nah, 250 gram itu tentunya di sebelah kiri dari 350, ya kan? Nah, ini kita sebutnya adalah, ya kita tulis di sini adalah 250 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa probabilitas berat kurang dari 250. Nah, kalau kurang dari 250 berarti kan kalau ditanya probabilitas, ini yang kita arsir adalah luasan area di bawah kurva, di mana
letak area di bawah kurvanya adalah sebelah kiri dari 250. Kenapa? Karena kalau yang di sebelah kanannya, ini kita sebut berat mangganya antara 250 sampai 350. Betul ya? Kalau area yang putih ini yang nggak diambil, ini adalah probabilitas berat mangga antara 250 sampai 350. Sementara yang ditanyakan adalah probabilitas berat mangga kurang dari berapa? 250 gram. Ya, makanya lihat yang diarsir ini yang akan kita cari. Oke ya, bagaimana cara mencarinya? Tetap kita menghitung nilai Z baku standarnya. Ya. Berapa nilai Z baku standarnya? Tinggal kita hitung aja, ini kan 250 nih pengamatannya. Ya kan? 250 dikurangi rata-ratanya 350 dibagi standar deviasinya 50. Ya kan? 250 kurangi 350 min 100 ya. Min 100 dibagi 50 hasilnya min 2 ya. Nilai Z-nya min 2. Nah, min atau plus itu cuma menunjukkan arah ya, arah di bawah kurva ini di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Nah, intinya nilai Z-nya itu adalah 2. Kalau ada min berarti dia di sebelah kiri dari nilai tengahnya. Berapakah probabilitanya normal standar tadi? Nah ini ya, tabel kurva normal standarnya. Cuma sayangnya di sini ada 2 nih ya. Lihat nih. Tadi kan min 2 ya. Min 2 bulat kan 2,0, maka dia adanya di sini. Ya, garis ya. Kan min 2 ya. Nah, 2,0 kemudian kita tarik lagi yang dari atas ke bawah kan 0 ya, 2,0 ya. Nah, ini ya. Nah, titik pertemuannya ada di sini. Di angka yang akan saya lingkari nih. Nah, ini ya. Ya, 0,472 harusnya tadi sih. Ini ya yang saya lingkari. Jadi nilai Z-nya tadi kan 2 ya. Nah, nilai Z itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui luasan area di bawah kurva dengan kita melihat nilai Z di kurva di tabel ya, tabel
kurva normal, di mana pada tabel kurva normal ini didapatkan luasan area di bawah kurva adalah 0,4772 ya. Oke, kita balik ke sini ya. Nah, 0,4772 tadi yang di tabel kurva normal itu adalah luasan. Dari mana? Luasan dari nilai titik tengah ke nilai Z. Nilai titik tengah ini kan 0 tadi ya, Z-nya 0 kan, ke nilai Z sama dengan min 2 ke sini. Jadi 0,472 itu adalah luasan area, lihat kursor yang saya gerakkan, ini adalah luasan area yang putih ini. 0,4772 ini saya tulis di tengah sini ya, itu adalah luasan area yang putih. Ya. Dengan nilai Z sama dengan min 2, min 2 tadi, min itu arah dari nilai tengahnya, dia berarti berada di sebelah kiri, ya. Nilai Z min 2 itu, luasan area di bawah kurvanya adalah 0,4772. Sementara yang ditanyakan adalah luasan area yang diarsir ini, betul kan? Nah, bagaimana cara mendapatkan luasan area yang diarsir? Nah, kita ingat prinsip karakteristik dari distribusi normal atau kurva normal. Di mana bila kurva normal ini kita bagi dua, sebelah kanan luasan areanya adalah 0,5, sebelah kiri luasan areanya adalah 0,5. Ya kan? Ya, kalau sebelah kiri ini luasan areanya 0,5, sementara kita ketahui luasan area yang putih ini adalah 0,4772, maka tentunya kita dengan mudah mendapatkan luasan area yang diarsir. Ya, bagaimana caranya? Tinggal kita kurangi aja 0,5 dikurangi 0,4772. Ya. Jelas ya? 0,5 ini kan sebenarnya di belakang 5 ini ada 0 banyak, cuma ngapain kita tulis banyak-banyak kalau ya. Nah, karenanya 0,5 ini kita kurangi 0,477 apa. Ya, jadi probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram adalah 0,022. Jadi peluang perusahaan dikomplain karena berat mangganya kurang dari 250 gram itu adalah 2,28%. Ya, 0,0228. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Baik, saya lanjutkan dengan contoh yang lain ya. Contoh berikutnya, ini. PT Walk Electric memproduksi bohlam lampu yang bisa hidup 900 jam dengan standar deviasinya adalah 50 jam. Ya. Jadi rata-rata hidup lampunya adalah kemudian PT Walk Electric ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran antara 8.000 sampai 1.000 jam, ya. Nah, karena perusahaan mungkin akan memberikan jaminan, gitu ya. Jaminan kalau mungkin dihitung ada 30 kan berarti berapa tuh? 30 dikali 8 ya, 240 jam ya.
Kemudian mungkin kalau 800 ini ya kurang lebih saya kira 3 bulanan gitu ya. Nah, bisa aja bulan akan diganti misalnya ya. Nah, cuma kan perlu tahu dulu nih kira-kira berapa persen sih probabilitasnya lampunya itu bisa nyala antara 800 sampai 1000 jam. Oke. Kita menghitungkan ada dua angka pengamatan nih, 800 dengan 1000, di mana 800 sebelah kiri dari rata-ratanya, 1000 itu sebelah kanan dari rata-ratanya. Kebetulan selisih antara pengamatan pertama dan pengamatan kedua itu sama ya. Selisihnya adalah 100 gitu ya. Karenanya kita cukup menghitung satu aja gitu ya. Nah, 100 dibagi 50 gitu kan. Kan 1000 dikurangi 900 dibagi 50 atau 800 dikurangi 900 dibagi 50. 100 bagi 50 kan 2. Nah, 2 tadi adalah nilai Z-nya. Ya. Kita nggak perlu lagi buka karena baru aja kita melihat probabilitas kurva normal atau distribusi normal dengan nilai Z sama dengan 2, yaitu berapa? 0,4772. Ya kan? 0,4772 ini, 0,4772 itu adalah probabilitas nyala lampu antara 900 dengan 1000 dan juga probabilitas nyala lampu 800 sampai 900. Nah, kalau ditanya berapa probabilitas rata-rata nyala lampu antara 800 sampai 1000, maka ini tinggal kita tambahkan. Ya, karena area yang diarsir ini kan luasannya seperti ini. Jadi kalau ini kita tambahkan hasilnya adalah 0,9544. Jadi kalau ditanya berapa persen probabilitasnya nyala lampu antara 800 sampai 1000 dengan rata-rata 900 ya, probabilitasnya adalah 95,44. Ya. Bisa dipahami ya, tinggal dijumlahkan aja. Baik, saya lanjutkan dengan variasi soal yang lain. Nah, ini contohnya. Berikutnya, contoh soalnya adalah PT Gunung Sari ingin membuat kelas mutu baru untuk mangga yang disebut sebagai mangga super. Ya, mangga super ini mutunya merupakan 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Rata-rata berat buah mangga pada saat ini adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Pertanyaannya, berapakah berat mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut? Nah, ya. Ini menarik ya, untuk mempermudah. Saya coba gambarkan dulu nih kurvanya ya. Ini saya coba gambarkan kurvanya. Ya, kurvanya seperti ini ya. Nilai tengahnya 350, ini nggak saya tulis dulu nilai tengahnya 350. Yang berikutnya adalah mangga super itu adalah apa? 12,5% dari mangga terbaik ya. Kalau nilai tengahnya 350, maka yang disebut mangga terbaik itu tentunya sebelah kanan dari 350 ya. Kemudian dia adalah 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Berarti ini kita buat lagi garis di sini ya. Nah, kemudian saya coba
ya. Saya gambar untuk memperjelas yang dimaksud buah mangga. Ini ya. Ini adalah luasan area yang diarsir. Ini adalah 12,5%. Sementara tadi beratnya di tengah ini 350 kan. Yang ditanyakan untuk mendapatkan mutu mangga terbaik, oke ya. Nah, kan tadi 12,5%. Ya, berarti luasan area yang diarsir ini adalah 0,125. Ya, betul kan? Saya paksa harus menuliskan ini 350 di sini ya. Nilai tengahnya 350. Kemudian ini yang diarsir ini 12,5%. 12,5% itu adalah 0, masukkan untuk menentukan nilai X-nya. Saya tulis lagi rumusnya kan nilai Z sama dengan X dikurangi mu, ya. Mana lambangnya mu di ini biar gampang aja lah ya. Dibagi standar deviasi, anggaplah standar deviasinya lambangnya seperti ini gitu ya. Nah, yang dicari kan nilai X-nya. Ya kan? Betul ya? Berarti untuk mendapatkan nilai X, mu-nya kita udah tahu. Mu-nya berapa? Mu-nya 350. Standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 50. Untuk mencari nilai X-nya, maka berarti kita harus cari dulu apa? Nilai Z-nya. Ya. Untuk mencari nilai Z, kita dapatkan dari mana? Kan kita udah tahu nih. Luasan areanya ini adalah 12,5% atau 0,125. Berarti kita bisa ini adalah berapa nilainya? 0,5 dikurangi 0,125. Berapa? 0,5 dikurangi 0,125, ini hasilnya 0,375. 0,375 itu adalah luasan area di bawah kurva ini. Belum nilai ke kurva distribusi normal. Ya. Ingat-ingat ya, luasan area yang putih ini adalah 0,375. Oke, kita kembali ke kurva normalnya. Ya. Kalau tadi yang diketahui adalah nilai Z-nya, kemudian kita diminta untuk mencari nilai Z. 0,375 atau di sini karena 4 angka di belakang koma berarti 0,3750. Nah, kita cari nih angka yang mendekati 0,3750. Nah, ini saya sudah temukan. Ya, ini ya. Angkanya adalah ini nih 0,3749 kan ya beda tipis lah ya dengan 0,375. Ya kan? Maka berarti nilai Z-nya adalah kita tarik nih ke kiri secara horizontal dan secara vertikal. 0,379 ini kalau kita tarik ke kiri ya dia adalah 1,1 ya. Ke atasnya dia adalah 5. Ya. Berarti nilai Z-nya untuk luasan area 0,375 itu Z-nya berapa? 1,15. Ya. Bisa dipahami ya? Dengan area 0,375 atau
karena beda tipis, anggap aja sama ya. Maka nilai Z tadi 1,15 nih nilai Z-nya. Maka kita bisa ya. Jadi X-nya sama dengan, nah ini kan tinggal nilai apa namanya, ini ya, standar deviasinya, rata-ratanya, mu-nya. Ya. Jadi untuk mencari X, maka nilai Z dikali Q ditambah mu-nya. Z-nya berapa tadi? Z-nya 1,15. Z 1,15 dikali dengan Q. Q-nya apa? Bukan Q sih, ini standar deviasi ya. Standar deviasi 50, kemudian ditambah rata-ratanya. Ini biar nggak bikin bias ininya ya. Biar nggak bikin bias nih, saya hapus aja. Dapatkan nilai X-nya 1,15 dikali standar deviasi ditambah nilai rata-ratanya. Sehingga didapatkan nilai X-nya adalah 407,5. Maka terjawab sudah pertanyaannya tadi. Ya. Berapa berat buah mangga minimal yang masuk transport beratnya adalah 407,5. Kan? Ya. Masih ada satu atau beberapa soal lagi. Ya. Ini bisa dilihat sudah ada jawabannya. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Tinggal gitu aja sih. Ya. Nah, ini contoh soal yang tipikalnya sama dengan pembahasan terakhir tadi. Kalau tadi mangga, sekarang melon misalnya. Dua perusahaan produksi melon, setiap katanya adalah 7, standar deviasinya 80 gram. Nah, buah yang termasuk dalam 10% terberat dimasukkan ke kelas mutu A. Pertanyaan masuk ke dalam mutu atau grade A. Berarti ini 10% nih, ya. Kalau tadi kan 12,50%. 0,1. Sehingga ya kalau digambarkan maka 0,1 itu 10% mutu terbaik ya, berarti kan dia kalau ini adalah nilai tengah, kemudian 10% terbaiknya ada di sini. Ya, ini adalah 10% terbaik. Saya warnai.
Nah, ini ya. Nah, artinya area yang putih ini yang akan kita jadikan dasar untuk mencari nilai Z-nya adalah 0,5 dikurangi 0,1. 10% kan 0,1 ini adalah 0,4. Ya. 0,4 itu nilai Z-nya berapa? Nah, balik lagi kita cari 0,4 yang mendekati 0,4 yang mana? Kita lihat. Nah, ini sini ya. 0,3997. Ini lebih dekat dibandingkan ini ya. Ini kan 0,4032. Yang ini kurang 0,003. Ya, berarti nilai Z-nya berapa? 1,28. Kita masukkan ke dalam perumusan tadi. 1,28 dikali standar deviasinya 80 ditambah rata-rata beratnya 750. Maka melon mutu A berat minimalnya adalah 852,4 gram. Ya, mudah-mudahan cukup jelas nih. Jadi prinsipnya distribusi normal seperti itu ya, ini gambarnya ya, dia simetris. Kemudian nilai tengahnya itu adalah rata-rata, ukuran pemusatan. Dan tinggal kita lihat aja nih, luasan area di bawah kurva itu kita pakai bantu kurva ada di sebelah kanan dari nilai tengahnya. Karena nilai tengah, nilai Z-nya adalah 0. Ya. Kalau 1 berarti ya di sebelah kanan. Tinggal kita lihat nih, kalau nilai Z1 dapat angkanya berapa di sana, itu adalah luasan area di bawah kurvanya. Oke. Berikutnya, ini pendekatan normal terhadap binomial. Ini sebenarnya informasi ya. Standar deviasinya menggunakan standar deviasi akar dari N kali P kali Q, ya, di mana P-nya ini kalau ingat distribusi normal kan ada kejadian sukses, ada kejadian tidak sukses, gitu ya. Nah ini P dan Q, ya, akar dari N kali P dan Q. Oke. Kemudian apa ya? Ini contoh soalnya, tinggal dilihat aja ya. Selesai udah ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan distribusi normal. Baik, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Ya, ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jangan lupa absennya ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak.